Ia mengatakan dalam homilinya, "Banyak gelombang dan badai yang mengancam, tetapi kita tidak takut tenggelam karena kita dibangun di atas dasar batu karang. Amukan laut tidak akan dapat menghancurkan batu karang. Gelombang pasang tak dapat menenggelamkan kapal Yesus. Dari apakah kita harus takut? Kematian? Bagi hidupku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 17 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Santo Yohanes Krisostomus uskupmu, kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketabahannya yang tak terkalahkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan anak muda di Nain yang hari ini kita renungkan bersama menunjukkan kemahakuasaan Yesus. Dan peristiwa ini berlangsung dalam 3 simbolisasi sikap. Yang pertama, sapaan. Perintah jangan menangis adalah bentuk komunikasi untuk meredakan tekanan psikologis karena peristiwa kematian. Dengan sapaan itu, Yesus mengajak semua orang untuk tidak tinggal di dalam rasa duka cita yang mendalam. Lalu yang kedua, sentuhan. Yesus menyentuh peti jenazah untuk memperlihatkan hadirnya kuasa Allah di dalam situasi batas kehidupan manusia. Dalam hal ini, Yesus berani mengambil risiko berlawanan dengan tafsiran umum tentang hukum kenajisan untuk menunjukkan sikap belas kasih ilahi. Lalu yang ketiga, proklamasi kebangkitan. Kata kebangkitan adalah pemakluman kuasa ilahi. Pengalaman kebangkitan ini
menyajikan sebuah kenyataan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah seturut teladan Yohanes Kristostomus, kita juga dipanggil untuk berani dan punya hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih, yang siap untuk memberikan hidupnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kita sebagai murid-murid Kristus pun dipanggil yang sama. Mari kita mohon rahmat-Nya supaya melalui Yesus sendiri kita mampu untuk menjadi saluran rahmat dan berkat untuk sesama kita, mereka yang membutuhkan. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama,
Jadilah saksi Kristus dalam membangunkan masyarakat. Jadilah saksi Kristus dalam meningkatkan nasib rakyat. Jadilah saksi Kristus dalam membagikan suluh semangat. Jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.